halal tadi ya. Iya, Jadi ini iya. penerbitnya sudah halal lah, sudah terakreditasi lah. Jadi dia sudah dijamin melakukan praktek-praktek penerbitan yang baik dan benar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya sudah bersama Bapak Prof. Lamhot Parulian Manalu. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi Profesi Periset dan Pengembangan Bisnis PPI. Nah, hal yang akan dibicarakan adalah terkait penerbitan buku ilmiah ya, Prof. Iya. Karena dewasa ini marak atau penerbitan buku ilmiah itu semakin banyak gitu. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran karena memang sebelumnya belum ada lembaga yang mengurasi karya-karya ilmiah yang diterbitkan tersebut. Persoalannya muncul ketika banyak penerbit yang terkesan asal-asalan, yang penting kuantitas buku ini diterbitkan tapi manfaat pun isinya tidak ada yang mengoreksi. Nah, untuk itulah PPI menerbitkan atau membuat ya Prof, lembaga untuk akreditasi penerbitan ilmiah. Gitu. Nah, kita akan bicara seputar ini. Nah, urgensinya apa nih Prof? Apa yang bikin PPI sampai concern untuk kita kayaknya perlu lembaga deh untuk lebih disiplin, untuk lebih alurnya lebih jelas, dan yang utamanya adalah kualitas buku atau karya yang diterbitkan ini. Iya. Baik, terima kasih Mas Eko. Jadi pertama kali lembaga akreditasi penerbit ilmiah ini sebetulnya sudah lama kita ingin bentuk ya. Sebetulnya lembaga LAPI ini adalah amanat dari peraturan pemerintah, tepatnya itu peraturan BRIN nomor 37 tahun 2022 itu tentang bagaimana pemerintah itu ikut andil di dalam proses penerbitan atau menjaga kualitas dan produktivitas penerbitan buku, utamanya buku yang ilmiah gitu ya, buku ilmiah. Seperti tadi Mas Eko sampaikan tadi, memang akhir-akhir ini banyak buku yang terbit tetapi tidak tahu atau siapa yang menjamin kualitasnya buku ini. Nah, oleh karena itu terbitnya peraturan ini untuk menjamin kualitas dan produktivitas dari suatu proses penerbitan buku ilmiah. Nah, buku ilmiah ini sendiri sebetulnya memang dia berbeda dengan buku-buku yang umumnya. Buku ilmiah ini dibedakan dengan buku lainnya atau buku umumnya. Di situ dia harus melewati suatu proses review oleh peer review atau orang yang berkompeten di dalam bidang yang dituliskan di buku itu gitu. Nah, jadi pemerintah merasa perlu untuk bagaimana buku-buku ilmiah ini dapat bermutu tanpa harus menambah birokrasi gitu ya, birokrasi dalam penerbitannya. Bahkan dengan adanya akreditasi ini didorong bahkan nanti buku itu semakin produktivitasnya semakin meningkat selain kualitasnya tadi. Nah, itu mengapa dari pemerintah itu membuat suatu aturan membentuk suatu lembaga akreditasi penerbit ilmiah. Nah, jadi lembaga akreditasi penerbit ilmiah ini sebetulnya siapa saja boleh membuat ini. Nah, tapi yang pertama ini yang pertama kali diresmikan oleh pemerintah ini adalah yang milik PPI, Perhimpunan Periset Indonesia. Nah, mengapa PPI ya? Mungkin karena PPI adalah gawang dari periset-periset Indonesia kan. Iya. Dan di sini berkumpul semua ahli ilmu pengetahuan. Nah, dan PPI juga salah satu visi dan misinya adalah bagaimana
kita menjaga kode etik periset gitu ya. Nah, salah satunya juga bagaimana dengan kita menerbitkan suatu buku yang memang betul-betul memenuhi persyaratan saintifiknya, keilmiahannya gitu. Nah, kalau selama ini kita sebetulnya sudah mengenal akreditasi jurnal. Jurnal itu ada di Kemendikbud, itu yang dikenal dengan SINTA. Ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Nah, ini adalah lembaga yang akan mengakreditasi penerbit-penerbit buku ilmiah yang ada di Indonesia. Oke. Nah, sasarannya kita kalau nanti ini buku penerbit-penerbit ini dapat melakukan penerbitan secara terstandar, ya kita cita-cita nanti penerbit ini bisa masuk ke standar internasional ya. Nah, bisa misalkan nanti ikut di standar yang Scopus atau Web of Science gitu. Nah, itu yang nanti cita-citanya kita ke sana. Oke. Jadi emang kayak di sepak bola misalnya, pemerintah kalau pengen ngomongin sepak bola ya PSSI, bulu tangkis ya PBSI, atletik ya PASI. Nah, ini untuk penerbitan ilmiah ya LAPI ini kira-kira gitu ya, betul, Prof? Oke. Nah, bukan ingin mendominasi, berarti semuanya nanti bisa? Bisa. Jadi semua penerbit itu nanti tentunya nanti dengan adanya lambang bahwa dia sudah terakreditasi, ya nanti penerbit itu akan menjadi semakin bergengsi lah artinya. Artinya mereka sudah membuat suatu penerbitan itu melalui suatu proses yang sudah terukur, terstandar gitu, dan dijamin mutunya gitu. Jadi dengan adanya nanti lambang bahwa mereka sudah terakreditasi, nah itu bukunya lebih terjamin baik kualitasnya maupun proses penerbitannya. Ini ya, Prof, mirip-mirip sertifikasi halal ya? Iya, betul. Gitu kan, kira-kira? Iya. Ya itu udah beredar ya, bisa dikonsumsi kalau itu ya, bisa dinikmati. Betul. Kalau ini preset ya, cap LAPI ini ya. Iya. Nah, untuk penerbit bisa mempublikasikan karyanya karena ini lembaga baru, apa aja yang harus mereka penuhi, Prof? Nah, jadi untuk melalui untuk mendapatkan sertifikat terakreditasi tadi, maka satu penerbit itu nanti memasukkan ke LAPI keinginannya untuk diakreditasi, karena akreditasi ini kan dia tidak mandatori, jadi dia sukarela ya, nanti lewat sistem informasi yang ada di LAPI di PPI, mereka masukkan. Nanti ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah penerbit, yaitu satu persyaratan administrasi, kemudian kedua persyaratan teknis. Persyaratan administrasi ini nanti apakah dia berbentuk badan hukum, kemudian mempunyai struktur organisasi yang jelas, kemudian mempunyai alamat yang jelas. Ada beberapa itu syarat administrasinya, kemudian dia sudah pernah menerbitkan minimal 5 buku ilmiah. Oh, kalau belum pernah nggak bisa? Nggak bisa, berarti dia belum qualified. Jadi dia sudah pernah dulu, karena buku yang sudah diterbitkan ini nanti yang akan dicek bagaimana proses itunya, karena dia sudah pernah menerbitkan buku lah gitu kan. Kalau misalnya dari 5, katakanlah dia udah pas nih nerbitin 5 penerbit tadi ya. Terus ada yang tidak sesuai parameternya misalnya. Nah, ini diapakan nih buku-buku ini? Nah, jadi tadi kalau tadi persyaratan administrasi itu belum dilihat sampai ke dalamnya, kita mau melihat itunya dulu. Kalau misalkan sudah menerbitkan ya, Prof. Kita lihat itu nanti kalau sudah persyaratan teknisnya sudah terpenuhi, baru nanti masuk ke persyaratan administrasi teknis. Nah, dalam persyaratan teknis ini ada beberapa teknis penerbitan, ada 7 poin nanti. Nah, itu yang akan kita lihat satu-satu. Apakah dia mempunyai misalnya sistem informasi, kemudian apakah dia mempunyai dewan editor gitu ya, dewan editor dalam penerbitan buku gitu. Nah, kemudian apakah dia mempunyai sistem penerbitan ya, jadi mulai dari bagaimana dia memperoleh naskah, bagaimana dia menyunting naskah, kemudian memproses,
kemudian proofreading sampai kepada pemasaran itu itu nanti kita lihat. Kemudian apakah dia melakukan analisis risiko. Nah, ini yang nanti di lembaga kita ada yang namanya asesor ya. Asesor ini nanti yang akan menilai proses-proses itu. Nah, kalau proses ini sudah memenuhi syarat, maka dia nanti akan memenuhi kriteria terakreditasi. Maka akan diterbitkan nomor bahwa penerbit ini adalah penerbit yang terakreditasi. Nah, itu sertifikat akreditasi itu berlaku untuk 5 tahun. Nah, 5 tahun. Kemudian setiap tahun kami akan melakukan surveillance kepada penerbit itu. Jadi tidak penerbit itu sudah menjadi terakreditasi dia leha-leha gitu, atau dia sembarangan gitu ya. Tidak. Jadi itu tetap diawasi. Nah, tetap kita lihat tiap 1 tahun itu. Nah, ini akan kita terus pantau gitu sehingga proses itu yang sesuai dengan tadi best practice tadi itu dilakukan gitu, dilakukan. Nah, jadi bisa saja dalam misalkan tahun kedua atau tahun ketiga misalkan ternyata si penerbit ini tidak melakukan proses yang sudah disampaikan tadi, ya bisa dicabut status akreditasinya gitu. Nah, tapi kalau setiap tahun dia melakukan itu, nah, nanti dalam 5 tahun kita tinggal memperpanjang lagi status akreditasinya. Nah, hal ini yang penting juga karena kan kalau kita lihat di Indonesia ini kan cukup banyak ya buku ya. Apa saja sih buku ilmiah itu? Buku ilmiah sebenarnya banyak ya. Jadi hasil-hasil penelitian itu juga bisa, itu pasti ya. Masuk itu kategori itu ya? Ya, kemudian juga kalau di universitas ada buku-buku buku pegangan gitu ya. Buku ini yang diterbitkan oleh dosen-dosen itu. Nah, itu juga berarti penerbit-penerbit yang ada di universitas itu juga harus sebaiknya mereka diakreditasi gitu. Supaya buku ini juga nanti adalah buku yang diterbitkan oleh penerbit yang terakreditasi. Nah, kalau di dalam dosen atau periset itu kan ada misalnya kinerja yang dia membutuhkan, misalkan dia dipersyaratkan untuk menerbitkan buku. Nah, ketika bukunya terakreditasi maka dia bisa memperoleh nilai yang full gitu di dalam ininya, karena bukunya itu memang sudah yang terakreditasi oleh penerbit yang terakreditasi, bukan penerbit abal-abal lah istilahnya ya. Kalau di jurnal kalau kita sering dengar itu kan predator ya. Iya bro. Nah, kalau ini juga jadi nanti hilang tuh. Nah, dia akan hilang. Jadi orang akan menerbitkan ya di penerbit yang sudah terakreditasi. Mutunya terjamin gitu. Mutunya terjamin. Karena diawasi juga dia setiap tahun. Nah, Prof, ini akan ada pro kontra pasti. Nih PPI, LAPI ngerecokin aja kira-kira gitu. Iya. Tapi kan yang jelas peningkatan mutu ya harus ada lembaganya, harus ada penilainya. Betul. Nah, semangat ini yang gimana Prof menjelaskan kami tuh enggak akan ngerecokin urusan penerbit. Itu akan tetap manajemennya sendiri ya, Prof. Ini cuma penempelan label bahwa penerbit kalian tuh udah udah approval buat nerbitin karya ilmiah. Gimana Pak? Iya, jadi itu nanti terkait kepada konflik ya. Nah, kita kan di dalam LAPI ini sebetulnya ada asesor yang independen sebetulnya. Nah, asesor penerbit ilmiah ini juga diterbitkan sertifikat asesornya bukan oleh LAPI, tetapi oleh yang menerbitkan tadi peraturan tadi, yaitu BRIN. Nah, siapapun boleh menjadi asesor. Tidak hanya orang BRIN, tidak hanya orang PPI, boleh misalkan dari IKAPI atau dari penerbit ya. Tetapi kalau dia sudah menjadi asesor, dia tidak boleh mengakses penerbitnya sendiri. Itu kan konflik kepentingan. Dia harus, nah kalau dia menjadi asesor, dia harus mengakses penerbit lain gitu ya, kalau dia terafiliasi kepada satu penerbit, sehingga ini sudah nanti akan dijaga ya melalui kode etiknya. Kita akan melihat bahwa si asesor ini tidak boleh punya konflik kepentingan, atau misalnya begini, misalnya saya sebagai asesor
saya pernah menjadi editor pada satu buku yang akan penerbitnya akan saya asesor. Nah, itu tidak boleh. Itu konflik kepentingan. Nah, itu akan kita lihat. Nah, ini akan dijaga sekali kode etiknya gitu. Jadi sehingga saya kira ini tidak ada kepentingan apa-apa ya. Dan si penerbit juga mengajukan dirinya untuk diakreditasi itu juga atas keinginan sendiri gitu ya. Jadi tidak mandatori, tidak dipaksakan gitu. Semata-mata ya untuk kebaikan dan untuk jaminan bahwa proses yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penerbitan buku yang baik gitu. Sehingga kenapa demikian? Jadi di dalam proses akreditasi ini kan ada misalnya seseorang yang mau menerbitkan buku itu dia harus punya kepastian. Dia menghubungi si penerbitnya harus punya SOP berapa hari dia akan ini. Kemudian si penulis dapat melihat sudah sampai di mana proses penerbitannya sudah sampai berlangsung gitu. Nah, kemudian bagaimana perjanjiannya, kemudian bagaimana skup pemasaran bukunya gitu, bagaimana pembagian royalti. Nah, itu harus jelas. Nah, ini yang akan dijamin oleh proses akreditasi ini, sehingga itu sebenarnya semua win-win solution ya, terbuka, dan itu untuk kebaikan baik si penerbit maupun si penulis. Oke, berarti celah untuk seorang asesor bermain tanda kutip ya dipersempit ruangnya, karena tadi ada penilaian juga ya, Prof. Betul. Bisa saja dia dicopot gitu dari sebagai asesor kalau dianggap mengakomodir satu pihak tertentu tanpa menjamin mutu atau kualitas gitu kira-kira, Prof ya. Okay. Dan asesornya ini tidak satu orang, jadi mereka nanti bekerja tim dan keputusan nanti adalah dalam rapat tim asesor. Enggak individu ya, Prof ya? Tidak, Dan kalau misalnya di dalam proses itu ada misalnya penerbitnya yang proses mereka yang masih belum sesuai ini, nah ini nanti akan di dalam laporan hasil pemeriksaannya itu disampaikan. Nah, dan ini bisa diperbaiki. Jadi ini nanti diberikan waktu. Jadi hasil dari asesmen itu tidak ditolak, tetapi ada 3 keputusannya. Pertama itu diterima, jadi terakreditasi, atau dia dengan perbaikan minor. Yang ketiga adalah dengan perbaikan mayor. Nah, jadi perbaikan minor dan perbaikan mayor ini mereka masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki gitu. Prof, misalnya bicara contoh kasus, saya mau nerbitin buku, berarti saya kan menghubungi penerbit manapun gitu ya, Kompas Gramedia dan lain-lain gitu ya, kan banyak, Erlangga. Nah, apa yang bisa parameternya ketika buku saya nih nanti akan dapat cap dari LAPI? Apa sih unsur di dalamnya ini yang bisa bikin sebuah buku tuh kayaknya ini perlu direvisi deh? Ilmiah seperti apa yang nanti akan membatasi buku ini mesti direvisi gitu? Jadi kita punya batasan yang jelas tuh, Bro. Iya. Jadi sebetulnya yang kita akreditasi ini kan penerbitnya ya. Penerbitnya berarti ya. Nah, penerbit ini akan mendapatkan sertifikat akreditasi bila dia sudah memenuhi tadi ya persyaratan administrasi dan teknis. Nah, yang kita harapkan kan kalau dia sudah memenuhi persyaratan teknis ini, berarti penerbit itu sudah menjalankan praktek-praktek penerbitan yang baik. Mereka menciptakan filter sendiri dulu ya. Jadi kan antara lain kan nanti yang akan dicek oleh proses akreditasi ini dia mempunyai dewan editor gitu. Nah, nanti kita cek apakah betul di dalam menerbitkan buku itu ada reviewnya. Kemudian reviewernya ini akan dicek apakah memang sesuai bidangnya dengan materi buku itu gitu. Nah,
kalau dia sudah melakukan ini, ya kita harapkan tentunya dengan buku-buku berikutnya juga demikian kan, karena toh juga mereka akan diinspeksi kan, dilihat setiap tahun. Nah sebetulnya kalau dia itu penerbitnya itu sudah penerbit yang baik, maka kalau misalkan ada suatu naskah, nah itu kan sudah ada SOP-nya yang tadi. SOP itu nanti menjadi salah satu yang dilihat. Nah SOP itu dilihat. Nah nanti SOP penerbit itu kalau ada naskah yang masuk, maka mereka akan membentuk tim reviewer. Nah biasanya kan kalau yang disebut ilmiah, baik jurnal maupun buku ilmiah itu yang membedakan. Dia ada reviewernya, peer itu adalah yang sesuai dengan bidang itu. Nah itu dilaksanakan nggak? Nanti di dalam akreditasi itu akan kita lihat berapa lama sih proses ini gitu kan. Bahkan nanti asesor itu akan meminta mana ininya bukti revisi. Nah itu akan dicek gitu, dicek apakah reviewernya sudah betul-betul memeriksa. Nanti itu dilihat tanggal berapa, apa revisinya, kemudian apa tanggapan dari penulis gitu kan. Nah ini harus semua dilewati. Nah ketika substansinya sudah selesai dan disetujui, kemudian dilihat bagaimana proses penerbitannya, apakah dilakukan proofreading, apakah dilakukan layout, gitu. Bagaimana proses finishingnya, kemudian bagaimana rencana pemasarannya. Nah itu dilihat semua aspek-aspek itu, sehingga kalau praktek ini semua sudah dijalankan oleh penerbit, ya kita harapkan itu bukunya juga akan terstandar lah. Berarti buat individu kayak saya misalnya, saya jadi lebih yakin ke penerbit A atau B manakala mereka udah dapat garansi atau sertifikasi dari LAPI ya. Iya. Karena yang sudah diperbaiki kira-kira dari LAPI ya itu tadi. Betul. Jadi istilahnya sudah dapat, kalau tadi dibilang halal tadi ya. Jadi ini penerbitnya sudah halal lah, sudah terakreditasi lah. Jadi dia sudah dijamin melakukan praktek-praktek penerbitan yang baik dan benar. Nah, berarti kesalahan ada di saya atau lembaga ketika memilih penerbit yang belum terakreditasi. Iya. Ya salah sendiri kira-kira gitu ya kira-kira. Iya, betul. Kan memungkinkan juga Prof. Ada lembaga atau individu yang saya di sana aja tuh lebih murah penerbitnya. Iya. Memungkinkan kan Prof? Memungkinkan. Tapi ya jatuhnya keliru di kami sendiri gitu ya. Iya. Oke. Nah soal biaya Prof, ini kan berarti LAPI dengan penerbit hubungannya. Iya. Ada biaya nggak sih yang mereka atau? Iya, tentunya seperti yang tadi kita sampaikan tadi, karena di dalam akreditasi ini kan ada beberapa kegiatan ya, baik tadi asesmen, kemudian sampai kepada penerbitan sertifikat, ya, kemudian juga nanti setiap tahun ada surveillance-nya ya dalam 5 tahun itu. Nah itu tentunya ada biaya nanti yang dikenakan oleh LAPI kepada penerbit yang akan diakreditasi. Tapi biayanya nggak terlalu banyak kok. Nah itu nanti itu semua itu diterbitkan lewat sistem informasi. Jadi ketika sebuah penerbit mengajukan diri untuk diakreditasi, maka mereka memasukkan syarat-syarat administrasi melalui sistem informasi dari PPI, yaitu PT ASP ya. PT ASP ini pengelolanya ya, LAPI ini. Nah nanti kalau syarat administrasinya itu sudah terpenuhi, maka akan keluar invoice. Nah, invoice-nya, kemudian proses akreditasinya berlanjut. Jadi sejumlah itulah yang dibayarkan. Iya. Nggak akan muncul biaya-biaya lain nih. Tidak akan muncul lagi. Digaransi dari LAPI. Iya. Oke. Tidak akan muncul lagi. Jadi nah, biasanya ada apa? Ini buat ngopi nih, Mas, gitu-gitu enggak ya? Oh, ya, Bro. Itu kan nggak boleh malah ya. Iya, malah. Asesmen nggak boleh ya. Nah, kecuali kalau misalkan dibutuhkan kunjungan, visit ya. Yang kita harapkan itu karena ini sudah zaman ini ya, saya pikir terbukaan ya, Prof. Ya, keterbukaan. Jadi kita harapkan sedapat mungkin itu tidak
tidak terjadi kontak gitu ya. Iya. Kecuali memang data yang dimasukkan oleh penerbit itu misalnya emang tidak jelas gitu misalnya. Karena salah satu persyaratan administrasi itu adalah alamat. Oke. Alamat. Jadi walaupun sekarang zamannya zaman maya gitu ya, tapi harus ada alamat yang nyata gitu. Nah, alamat nyata itu. Nah, kalau ini alamatnya tidak jelas ya mungkin ada visit yang kalau misalkan hanya masih dapat terkunjungi situ kita tidak memerlukan biaya ya. Iya. Cuma kalau penerbit ini kan karena ini kan seluruh Indonesia. Nah, kalau penerbitnya mungkin di luar kota yang memerlukan atau misalkan sistem informasinya misalkan tidak jalan gitu ya. Nah, mungkin ini nanti akan ada pembicaraan lagi nanti antara itu. Tapi sepanjang yang penerbitan modern sekarang saya kira itu bisa melalui teratasi sistem lah ya, informasi Prof. semua Ya. sih. Nah, ini Prof, lanjut ke soal atau langkah-langkah apa aja yang akan dilakukan LAPI, mengingat baru November ya. Iya. Sendiri. Nah, kan ini satu Indonesia nanti pada akhirnya penerbit harus punya sertifikat dari LAPI. Nah, timelinenya yang dilakukan LAPI ini November, Desember, terus sampai harapannya nanti semua penerbit sudah terverifikasi ya. Iya. Ya. Dari LAPI itu kapan, Prof? Kira-kira, Prof? Iya. Jadi kita memang kemarin baru ditetapkan sebagai LAPI itu oleh BRIN itu pada tanggal 10 November kemarin pas Hari Pahlawan. Nah, target kita sebetulnya tahun ini kita akan mengakreditasi satu penerbit ya, penerbit. Sampai penghujung tahun ini ya? Sampai penghujung tahun ini kemarin. Kita kemarin sudah ada dari BRIN Press sebetulnya yang pertama kali. Nah, kemudian di tahun berikutnya kita targetkan bisa antara 6 sampai 10 penerbit satu tahun gitu ya. Kalau memang belum ada LAPI yang lain ya. Kalau ada LAPI yang lain. Nah, memang ini jadi ini juga tergantung kepada sosialisasi daripada keberadaan LAPI itu sendiri kan. Ketetapan LAPI sendiri. Tapi kita yakin sebetulnya ada banyak penerbit ya, seperti di kampus-kampus maupun di di pemerintah ataupun di swasta itu yang memang memerlukan sertifikat untuk menerbit buku ini. Gitu. Jadi saya kira sih kami tentunya nanti akan kerjasama atau sosialisasikan ini juga ke IKAPI mungkin yang pertama kali ya. Ke IKAPI karena ini kebanyakan di Indonesia kan anggotanya dari anggota IKAPI ya, anggota IKAPI. Nah, nanti kita akan coba untuk berkomunikasi dengan IKAPI, menjelaskan pentingnya proses akreditasi buku ilmiah ini. Nah, Prof, saya minta penjelasannya gini. Ke isu ini pasti kan nggak sebagian besar orang aware, kira-kira gitu. Dan mungkin akademisi, terus lembaga itu yang perhatian penuh terhadap ini. Tapi kira-kira penjelasan sederhananya apa sih atau kenapa sih masyarakat perlu ikut senang dengan hadirnya LAPI ini? Apakah nanti ya setiap karya ilmiah pasti nanti sudah terjamin. Jadi bacaan yang berada yang diakses ya udah itu memang sudah diakui institusi atau bahkan negara. Iya. Sebetulnya kan praktek akreditasi ini sudah banyak ya, sebelum buku ini ada halal, ada akreditasi laboratorium gitu kan. Sebetulnya suatu proses akreditasi ataupun sertifikasi ini kan sebetulnya adalah penjaminan bahwa konsumen itu berhak memperoleh
suatu produk yang memang bagus gitu. Nah, jadi sesuai isi lah, itu kan. Jadi kita tidak membeli kucing dalam karung. Nah, itulah makanya di seluruh dunia ini ada yang disebut dengan akreditasi, sertifikasi, verifikasi gitu ya. Karena itu diperlukan gitu. Adanya suatu praktek-praktek baik ya, best practice ya, dan good governance gitu ya. Jadi praktek yang baik dan pengolahan yang baik gitu ya, untuk memastikan suatu produk itu memenuhi standar mutu dan kualitas yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, jadi memang ini dibutuhkan oleh masyarakat ya, baik yang membaca maupun yang menulisnya gitu loh. Jadi yang menulis ini perlu supaya dia tidak karyanya ini tidak diterbitkan oleh penerbit yang ya abal-abal gitu ya. Prof, betul, Prof. Yang misalnya hari ini dimasukkan besok sudah terbit gitu kan. Ya mungkin kalau bukunya buku yang bukan buku ilmiah ya bisa-bisa saja. Tapi kalau ini kan khusus buku ilmiah ya. Nah, sehingga penerbit-penerbit itu perlu diakreditasi untuk menjamin bahwa apa yang mereka lakukan proses penerbitan itu sudah melalui suatu proses yang betul, dan kelayakan dari isinya pun sudah dijamin karena sudah diperiksa oleh ahlinya gitu. Nah, dengan adanya akreditasi ini kan dijamin bahwa buku itu akan diperiksa oleh ahlinya. Nah, kalau dia tidak diperiksa oleh ahlinya, nah maka jaminannya jadi kurang gitu. Iya. Kira-kira begitu. Siap, Prof. Harapannya, Prof, kalau hal ini berjalan lancar 5-10 tahun ke depan, lembaga ini eksis gitu, dan kita bisa turut senang, karena gimana kita bisa bilang buku ilmiah Indonesia di Indonesia berkualitas kalau nggak ada wasitnya. Ini kan udah ada wasitnya nih, kira-kira. Nah, ekosistem seperti apa yang BRIN LAPI harapkan tumbuh nih, Prof? Iya. Jadi memang sebetulnya kan suatu produk yang baik itu sebetulnya memang berasal dari masyarakat yang baik juga sih sebetulnya, ya kan. Jadi harapan kita ya tidak hanya di hilirnya ya, bagaimana penerbitan buku, tapi mulai dari hulunya gitu. Bagaimana Indonesia itu mempersiapkan periset-periset yang handal gitu ya. Ya kalau perisetnya nggak handal ya bagaimana apa yang mereka tulis gitu, mereka tulis juga sembarangan. Nah, jadi memang ini suatu ini ya, artinya memang mata rantai, mulai dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Ya sebetulnya kalau terbit ini kan sebenarnya hilirnya aja kan, iya kan hilirnya. Jagainnya di sini ya, Prof. Nah, kita menjaga di sini, tapi sebetulnya, nah seperti kami di PPI ya, jadi kita kembali ke PPI, sebenarnya PPI ini juga kita menjaga mulai dari hulu nih. Bagaimana si periset ini melakukan riset dengan kode etik yang benar gitu, dengan cara yang benar gitu kan. Tapi tentunya tidak hanya cara kode etik yang benar, tapi harus ada support, harus ada iklim di sini, diciptakan iklimnya bagus gitu ya. Kalau iklimnya sendiri nggak bagus ya, perisetnya tidak happy, ya mungkin mau sampai ke buku yang baik tadi ya mungkin jauh juga gitu ya. Jadi emang ini harus jadi kita mulai dari sini. Nah, jadi periset itu ya emang betul-betul ya diciptakan iklimnya gitu ya. Kemudian emang ada demand juga gitu loh. Jadi pemerintah juga harus ada, masyarakat ada demand di sini. Jangan hanya misalnya wah bikin kebijakan berbasis penelitian, tapi ternyata tidak ada gitu ya. Tidak pernah dipakai. Ternyata kalau ada perkara ya langsung aja diselesaikan tanpa ada dasar-dasar ilmiahnya. Nah ini jadi ini. Nah dengan semua ini saya kira banyak hal-hal ini baru atau temuan-temuan baru akhirnya yang bisa ditulis gitu. Nah dalam menulisnya ada cara-cara, ada best practice-nya, ada reviewernya, sehingga bahannya bagus, ditulis dengan cara yang bagus, diawasi dengan peraturan dengan apa yang ketat tadi,
Nah itu kita akan menghasilkan buku yang bagus juga. Nah kalau ini semua ini iklimnya ini tumbuh dengan bagus, saya kira kita akan jadi penulis-penulis yang handal ya, saya kira. Nah, contoh kasus gini, kan sekarang juga lagi ada bencana tuh di Sibolga, di Aceh. Gitu. Mungkin kan itu pun pasti ada penelitinya ya, Prof. Iya. Soal lingkungan, isu lingkungan, tata kota. Nah, mungkin kalau rekomendasi dari para peneliti ini dipakai oleh kepala daerah, artinya bisa sedikit mengurangi potensi bencana yang bakal terjadi. Iya. Kira-kira gitu. Nah, pertanyaan saya, tantangan terbesar peneliti ini apa? Ya tadi, apakah memang support dari pemerintah pusat atau pemerintah daerahnya kurang, atau hal lain yang membatasi riset apa ngomongnya sekedarnya? Iya. Boleh disebut gitu? Ya. Gimana tuh, Bro? Jadi ya saya kira kan seorang peneliti itu ya, seorang perisetnya memang harus dekat dengan alamnya ya. Iya. Baik alam maupun manusia yang ada di situ gitu ya. Jadi peneliti itu ya tidak hanya di lab gitu ya. Kalau dia hanya di lab, dia tidak akan bisa, kepekaannya terhadap lingkungan akan kurang kan. Nah ini yang kita lihat oleh pimpinan kita yang baru, pesan sosial di masyarakat itu ya memang ya namanya peneliti ya memang harus masuk ke masyarakat gitu ya. Ya saya kira di BRIN ini banyak peneliti sosial yang maju ya, yang maksudnya turun ke masyarakat. Nah ini yang hal-hal yang ini yang saya kira yang betul-betul itu dapat mendukung aparatur daerah, pemerintah daerah itu supaya mereka juga mengambil satu keputusan itu tidak salah gitu. Jadi mereka ngambil keputusan itu berdasarkan kebijakan ataupun kajian-kajian yang dilakukan oleh para riset gitu ya. Nah ini ini penting gitu. Nah dan hasilnya ini yang penting juga untuk didokumentasikan, dituliskan gitu. Karena manusia kan harus belajar dari sejarah kan. Nah, jadi dengan dituliskan ini sehingga kalau ada kejadian lagi itu menjadi suatu pelajaran gitu untuk masa yang akan datang. Jadi ya sejarah boleh berulang, tapi ya pengalaman yang kita ambil gitu ya, yang sudah kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan itu yang dihindari. Nah, itu gunanya nanti buku itu diterbitkan. Sehingga itu bisa terekam semua itu kan di dalam itu. Ya misalnya tsunami Aceh 2004. Betul. Kan gimana cara antisipasinya? Iya. Supaya ya mungkin akan terulang lagi, Prof. Tapi kita udah tahu mitigasinya gitu ya, Prof. Iya. Kira-kira, Prof. Nah, 2 pertanyaan terakhir, Prof. Prof ini kan juga pasti peneliti. Iya. Tolong ceritain dong apa ya aktivitas atau pengalaman apa yang berkesan buat Prof? Ya. Jadi saya kalau yang berkesan ya, saya dulu ini pertama sekali saya jadi peneliti itu masih zamannya Pak Habibie itu ya. Ya memang saya kira ada waktu itu cukup ideal ya. Jadi saya melihat sendiri ya bahwa beliau itu sendiri dulu orang taunya beliau itu yang high tech kan, tapi orang nggak banyak yang tahu bahwa beliau juga itu mengembangkan sampai di pedalaman di Papua sana gitu ya, yang kita sendiri langsung terjun gitu di sana ya. Apa tuh, Prof? Jadi waktu itu beliau ini suatu kali dia lagi kunjungan kerja ke Papua, dulu namanya Irian Jaya. Jadi oleh Pemda Irian waktu itu dibawalah satu tempat yang pas di tengah-tengah itu, di antah berantah di Irian Jaya itu. Nah, beliau ini di sana langsung didaulat jadi ketua suku lah waktu itu. Dulu penuh nih, lapangan penuh orang-orang. Ini Prof ikut mendampingi nih? Saya waktu itu tidak. Tapi kan ada dokumentasi waktu itu. Karena waktu itu belum ada tim lah waktu itu. Jadi waktu tim diangkat kerja kepala suku. Nah jadi waktu itu diminta bahwa mereka minta pesawat supaya bisa ini
bisa dari situ langsung Warga itu minta pesawat? minta pesawat karena mereka tahu Pak Habibie Iya. mau pesawat. Iya. Nah, tapi saya lihat Pak Habibie orangnya ya ini ya bijaksana ya. Saya nggak bikin pesawat untuk kalian. Saya akan kembangkan pertanian di sini. Saya akan kembangkan perumahan sehat, energi bersih, itu kan air, gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu ya beliau kembali dibentuklah tim. Nah, saya masuklah di tim itu. Maksudnya itu pasti. Nah, jadi artinya memang ya seorang pimpinan itu juga harus bisa melihat gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya kebutuhan suatu masyarakat itu ya. Dan seorang periset itu juga tidak harus ada di Menara Gading gitu. Jadi bisa turun. Jadi turunkan kita di sana. Berapa lama, Prof? Saya 8 tahun di sana. Jadi saya dulu harus belajar bahasa di sana. Jadi karena ya saya orang di sana nggak bisa komunikasi kan. Saya harus pelihara jenggot juga di sana. Oh gitu. Iya. Jadi jalan kaki kan waktu itu. Kenapa harus ada jenggot, Prof? Iya karena susah cari ini aja di sana. Cari cukuran. Iya. Bukan kenapa-napa ya. Kiranya. Iya. Oke. Jadi saya setahun penuh pertama di sana ya. Oke. Saya setahun penuh saya belajar bahasa di sana ini. Berarti Prof dan tim diminta buat pengembangan apanya? Iya, melaksanakan apa yang disampaikan oleh Yang Pak tadi Habibie itu. itu. Jadi kita mulailah mengenalkan pertanian di sana. Padahal kan di sana masyarakatnya kan bertanam itu kan searah lereng gitu, nomaden gitu ya. Di sini satu tahun pindah ke sana gitu kan. Nah, kita mulai memperkenalkan. Kita nggak pindah-pindah di sana 1 tahun, 2 tahun, terus di satu tempat aja kita. Ini. Nah, sampai karena kan mereka kita tidak biasa begini Bapak. Kita tidak bisa. Nah, itu juga menggambarkan bahwa seorang peneliti itu harus konsisten gitu, nggak bisa sebentar aja ini gitu. Jadi ya dia harus mempelajari itu gitu. Jadi ya intinya ya peneliti itu harus inilah ya, harus persisten, konsisten gitu ya, harus mendalami itu. Jadi nggak instan lah untuk itu ya. Nah di wilayah itu akhirnya jadi Prof apa yang dicita-citakan? Jadi kalau Mas Eko ke sana itu di mana apa nama wilayah? Kecamatan Tiom dulu ya, sekarang sudah menjadi kabupaten. Oke. Nah, itu yang diminta Pak Habibie itu untuk. Iya. Nah, kita mengenalkan di sana Hone Sehat ya. Kemudian kita solar cell gitu. Bayangkan aja kita bawa solar cell itu sampai mengerahkan 500 orang itu mesti ngangkat gitu ya. Oke, iya. Penduduk itu ya di sana ya. Kemudian kita membuat air bersih gitu. Nah, jadi kalau ya sebetulnya yang paling berkesan bagi saya itu karena saya orang pertanian ya. Iya. Bagaimana orang di sana itu bisa yang tadinya berpindah-pindah dia bisa bercocok tanam di satu tempat. Oke. Kemudian kita kenalkan terasering gitu ya. Sehingga dulu kalau di sana pilot itu melihat tempat itu dia tahu ini Tiom karena beda sendiri. Tempatnya tuh berteras-teras begini ya, lurus ya. Kalau mereka kan searah lereng gitu. Nah, itu ada teknik-teknik bagaimana saya bisa mengubah orang yang udah ratusan tahun searah lereng begini bisa menjadi ini itu. Nah, kalau kita tidak tinggal di situ ya nggak bisa kita. Karena itu mengubah kebiasaan yang udah ratusan tahun gitu ya. Harus bisa begitu. Nah itu akhirnya masyarakat tahu emang dia nggak butuh pesawat sih emang. Dan akhirnya jalan itu dibuka. Dari Wamena yang tadinya kita harus jalan 2 hari 2 malam. Sekarang sudah ada jalan ini. Kalau sekarang kan sudah jalan. Ya udah jauh ya bedanya. Udah jauh lah bedanya kan gitu. Prof, kan kalau bicara pertanian mayoritas mungkin konsentrasi Jawa. Dulu ada transmigrasi Kalimantan, Sumatera gitu ya. Iya. Waktu terjun ke Papua itu apa saya nyebutnya, tanahnya beda atau emang belum tersentuh aja jadi nggak tahu orang-orang sini itu gimana? Betul ya, tanahnya emang sebetulnya tanahnya sama sih ya, tanahnya sama, cuma emang budaya ya. Budaya aja karena mereka kan gimana ya, dari budaya zaman batu mereka itu lebih mengenal pesawat daripada sepeda. Jadi dia lebih heran melihat sepeda daripada melihat pesawat. Nah, kita bergaul dengan orang-orang yang begitu gitu. Jadi yang
lebih aneh melihat motor. Jadi waktu kita bawa motor itu lebih aneh dia daripada ngeliat pesawat udah biasa dia. Pesawat Segitunya, Prof. misi ya. Iya. Oke. Ketika kita membawa kambing, membawa sapi itu, ya terheran-heran karena mereka cuma lihat babi aja selama ini. Oke. Nah, itu kita Kalau bawa- alat-alat bercocok tanam gitu, itu juga? Atau mereka udah biasa? mereka pakai sederhana saja. Mereka pakai namanya CG ya. Jadi itu kayak semacam skop gitu ya. Cuma kan sebetulnya yang menarik itu kan karena mereka itu bukan pekerja gitu. Mereka itu orang perang gitu ya. Iya. Orang perang, kita datang ke sana itu mereka itu baru 35 tahun tuh mengenal peradaban ya dari sekian ratus tahun gitu. Jadi aneh lah pokoknya tuh. Jadi yang bekerja itu bukan laki-laki, yang bekerja itu perempuan. Nah, kita datang, kita ajak laki-laki bekerja tuh nggak bisa tuh. Bapak, kita nanti kerja di kita teman di sana teriak, kau punya mayat tua sudah mati kah? Karena nggak boleh dia. Wah, kita itu bingung tuh. Kita mengelola, padahal kita mengelola ada lahan 5 hektar ya. Iya. Ini bagaimana mengolah tanah kalau nggak ada yang kerja kan? Nah, akhirnya kita mesti ciptakan ini inovasi-inovasi supaya mereka kerja. Ya kita bilang aja, kita bikin ini, misalkan bikin kolam. Ini bukan kerjaan ibu-ibu, ini kerjaan bapak-bapak. Kerjaan ini kalau ibu-ibu nggak bisa, oh baru dia semangat dia. Gitu ya? Iya, mesti ditimbulkan itu dia. Karena ya pokoknya menarik lah ya. Itu masalah-masalah budaya gitu ya. Jadi orang yang misalnya tadi bawanya panah dan tombak ya. Nah, setelah misionaris datang itu mereka kan nggak boleh perang. Jadi mereka kehilangan jati diri nih laki-laki. Dia bawanya apa? Bawanya gitar sama kaca gini, main gitar gitu ya. Jadi yang terjadi di sana apa coba? Ini angka perzinahan tinggi. Nah, karena dia selama ini cuma perang gitu, sekarang kan dia nggak tahu mau ngapain. Yang kerja di kebun ibu-ibu, ya ini ibu-ibu semua kan. Sehingga dia nggak kerjaan, cuma dia lihat perempuan sana sini, goda sana goda sini ya. Nah itu kita bisa lihat dari angka di polsek yang paling tinggi itu perzinahan gitu, pencurian gitu kan. Padahal itu kan. Nah ini kita mengubah ini loh, sehingga dia bisa yang dari pegang itu ya dia jadi pegang sekop ini. Itu berapa tahun tuh Prof buat mereka terbiasa? Kita di sana kan sampai 15 tahun. Terus di tahun keberapa mereka? Iya deh. Mereka bisa itu sudah tahun kelima. Setelah melihat kita itu di situ terus, kita tidak pindah-pindah, mereka pindah kan? Karena kan mereka searah lereng tadi, jadi dia topsoilnya habis gitu kan. Nah, kok Bapak bisa di sini ya katanya? Iya kita di sini. Kita nggak bawa pupuk kan? Karena bagaimana bawa pupuk sana semua pakai pesawat. Di tinggiannya 1.800 meter. Jadi nggak ada ini. Tapi kita bisa terus di situ. Nah, dengan mengatakan pola gilir tanam gitu ya, kemudian juga dengan pupuk kandang gitu. Nah, itu bisa. Kemudian saya juga agak saya lihat budaya mereka kan budaya perang. Jadi mereka kalau kalah perang naik ke atas. Jadi dari dulu di Lembah Baliem itu ya, di bawah itu yang kalah perang naik ke atas. Kalah perang naik ke atas, kalah perang. Yang kita tempatin ini orang udah kalah perang berkali-kali nih karena dia paling di atas, di bawah 800 meter. Situ suhunya 15 derajat, 13 derajat. Nah, saya bilang, kamu tahu nggak? Kamu tuh tiap hari kasih makan kau punya musuh di bawah sana tuh. Saya bilang, kok bisa begitu Bapak? Iya, kamu tanam begini kan, tiap hujan kamu lihat tuh sungai itu coklat. Nah itu kau punya tanah yang bagus tuh jatuh ke musuh kau yang di bawah sana tuh. Nah, kau ngasih makan sana tuh. Iya. Cuman dia kan nggak bisa ngerti kan. Cuman paham, ya. dengan kita di sana terus, nah kami tidak bikin begitu. Kami tanahnya kami ratakan dulu, jadi nggak jatuh. Jadi kami bisa bertanam di sini. Sudah 5 tahun saya sini. Nih jagung kita lebih tinggi dari dia. Menyadarkannya pakai begitu. Iya, oke. Nah, baru mulai ada kelompok tani meniru gini. Nah, itu grafiknya begini. Iya. Jadi pertama kayaknya pelan, ini orang ini mau apa enggak sih? Tapi begitu sudah dia mau, cepet gitu. Iya. Nah, langsung misionaris itu kalau naik pesawat langsung, ini Tiom nih. Karena beda.
landscape-nya itu di sana ya begini. Nah kalau sekarang pergi ke sana itu pun masih beda. Kemarin ada wartawan dari Kompas, Nicholas, itu teman kita itu. Nah dia sering itu. Sering ke sana, Nah, dia tahun lalu dia masih foto itu Tiom itu. Oke. Di Kompas masih ada tuh. Begini. Jadi ya saya situ aja kepuasan saya ya. Tapi kalau orang lihat itu kayak nggak ada apa, kayak biasa aja. Orang laki-laki kerja biasa aja, tapi itu perubahannya itu. Bagaimana ngubah ke budaya ya. Budaya. Kebiasaan. Waduh. Nah itu kita tulis bukunya. Oke. Itu kita tulis. Jadi untung juga kita tulis buku itu. Buku itu sekarang masih di Perpustakaan Nasional ini masih ada. Jadi kita judulnya gambar-gambar Fajar Merekah di Bumi Tiom. Oke, siap. Nah, itu Prof, ini terakhir. Ceritanya oke banget nih padahal. Tapi harus masuki segmen terakhir. Ujungnya nanti kan buku makin berkualitas ya, buku ilmiah. Iya. Peneliti juga punya rambu-rambu gitu ya. Iya. Ketika ingin menerbitkan itu, ini udah ada guidance-nya. Apakah atau bagaimana sih cara supaya buku ilmiah kita juga bisa, yang tadi Prof bilang, diakui dunia internasional? Itu kan ya sesuatu juga ya, karya kita nggak cuma diakui di sini, berguna di sini, tapi jadi referensi pihak luar. Nah ini pertanyaan yang bagus sekali ya, sebelum kita tutup. Jadi saya kira buku kita itu sebenarnya sudah skalanya atau kualitasnya sudah kualitas internasional. Sekarang ini sebetulnya ya. Dan banyak penulis-penulis dari Indonesia itu yang sudah menulis di penerbit-penerbit internasional. Nah di BRIN sendiri, di BRIN Press sendiri, BRIN itu kerjasama dengan penerbit misalkan Franz Taylor gitu ya. Itu kita kerjasama. Nah itu ada banyak sebetulnya, saya tahu juga yayasan-yayasan ya di Indonesia ini yang kerjasama dengan penerbit luar gitu ya, dan bukan penerbit yang sembarangan. Nah sebetulnya ini adalah salah satu cara bagaimana kita nanti go internasional gitu ya. Dan sebetulnya untuk bahasa juga tidak menjadi halangan ya sekarang ya. Karena untuk Scopus pun sekarang jurnal Indonesia yang berbahasa Indonesia sudah ada yang terindeks Scopus gitu. Jadi bahasa-bahasa Indonesia pun kalau misalkan diterbitkan, kan bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional, ya kan. Dan dengan gadget-gadget sekarang itu tidak ada kesulitan apapun untuk menerjemahkan itu. Saya kira sepanjang tadi itu ya, buku-buku kita proses dengan benar gitu ya. Karena banyak cerita-cerita budaya kita itu yang sangat menarik gitu loh. Saya kira sama seperti biodiversitas kita ya. Indonesia ini kan banyak sekali ya, yang kita kan nomor 2 ya terkaya di dunia kan setelah Brazil ya. Ada banyak sekali sebenarnya topik-topik yang orang luar itu tertarik gitu ya, budaya kita gitu ya, kemudian biodiversitas kita, kuliner kita, bahan-bahan lokal kita ya. Termasuk saya pikir pemerintahan kita juga termasuk menarik ya. Ya Prof, benar. Iya kan? Iya betul. Dengan bagaimana penduduk kita yang nomor berapa gitu, nomor 4 di dunia kan? Iya kan? Dengan program MBG ini juga menjadi suatu hal tertarik juga. Termasuk ketua umum kami juga banyak tulisan-tulisannya yang produktif sekali, yang nanti bisa dibukukan menjadi ini. Saya kira banyak sekali sebetulnya, banyak sekali, tapi bagaimana kita mengelola ini dengan baik ya. Sebenarnya di Indonesia ini kan bahan itu banyak sebetulnya ya. Koki juga sebetulnya banyak, jadi cuma kita bagaimana mempromosikannya, kemudian bagaimana kita mengelola yang ada ini gitu ya, sehingga talenta-talenta ini betul-betul terangkat gitu ya. Nah inilah salah satu cara kita mengangkat itu dengan membuat LAPI ini, bagaimana nanti buku-buku yang kita terbitkan ini betul-betul bermutu gitu, bermutu baik gitu ya, sehingga memenuhi standar, dan ini tentunya tidak hanya standar nasional, tapi ini standar internasional gitu ya, standar internasional.
Nah sebetulnya kalau budaya ini sudah tercipta, sebetulnya akreditasi itu nggak dibutuhkan. Di dunia internasional nggak ada kok akreditasi. Dia diakui oleh komunitas gitu loh. Komunitas itu kalau sudah mengakui ya bagus, bukunya tidak perlu akreditasi gitu. Tapi mungkin untuk sampai ke sana kita butuh dulu gitu ya. Bagaimana pembinaan, bagaimana untuk proses-proses ini dilalui dengan baik gitu. Karena ini kan harus menjadi satu habit ya. Iya. Karena orang Indonesia kadang-kadang kalau nggak dipaksa nggak keluar ya. Iya. Nah nggak apa-apa, kita sekali mungkin kita harus paksa dulu gitu ya. Ya mungkin nanti kalau sudah baik semua ya ngapain sih mesti diperiksa-periksa? Iya. Iya kan? Kalau semua itu menjadi suatu kesadaran yang orang sudah emang timbul dari dirinya gitu loh. Itu saya kira sih proses akreditasi itu nggak perlu sebetulnya kan. Siap, Prof. Iya. Mudah-mudahan lancar ya, Prof. Ini kalau Amin. saya mengibaratkan kayak orang berkendara, Prof. Kalau ada polisi depan nih kita tiba-tiba tertib. Nah, itu. Kalau nggak ada, ntar dulu. Betul. Iya. Kalau dia sudah sadar, wah ini helm ini emang membuat saya selamat gitu loh. Iya. Bukan menjadi suatu paksaan, iya kan? Iya. Sekarang dipaksa dulu nih. Nah, terbit sekarang harus dulu. dipaksa dulu. Oke. Siap, Prof. Lamhot. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang diupayakan LAPI dan BRIN berjalan lancar. Ya. Seiring nanti dengan peningkatan dari penulis, lembaga pun penerbit ya. Karena hilirnya kan di penerbit ya. Iya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya Sobat Warta Kota Network dimanapun berada. Demikian obrolan saya dengan Prof. Lamhot Manalu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, terima kasih. kasih.